Haleluya, Shalom bos, dimanapun kau berada. Renungan kasih karunia pagi ini berjudul Darah Yesus mengucapkan hal-hal yang lebih baik. Dalam Ibrani 12 ayat 24, demikian firman Tuhan, kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara tentang hal-hal yang lebih baik daripada darah Habil. Saat ini ilmu forensik memberitahu kita bahwa darah punya suara, memiliki suara. DNA dapat diambil hanya dari satu tetes darah pembunuh dan hasilnya digunakan di pengadilan sebagai bukti. Jadi darah dengan kata lain dapat berbicara. Dan saat berbicara tentang darah Yesus, darah itu mengucapkan hal-hal yang lebih baik dibandingkan darah Habil. Darah Habil berseru, balas dendam, pembalasan setelah abangnya Kain membunuhnya. Tetapi darah Yesus berseru pengampunan untuk setiap dosa-dosa kita. Orang-orang yang menyalibkan Yesus, termasuk dosa kita lah yang menyalibkan dia. Yesus berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pengampunan. Darah Yesus berseru kesembuhan untuk penyakit kita, serta damai sejahtera dan kesehatan untuk pikiran kita. Darah Yesus menyerukan perlindungan untuk Anda dan saya saat masuk dan keluar. Keberhasilan untuk pekerjaan tangan kita. Kebenaran Kristus sebagai penerimaan kita di hadapan Tuhan, dan lebih banyak lagi. Dalam Alkitab, darah Yesus mengucapkan hal-hal yang lebih baik lagi, ditemukan dalam konteks hari-hari terakhir ketika segala sesuatu digoncangkan, sehingga yang tertinggal hanya hal-hal yang tidak dapat digoncangkan. Tuhan ingin Anda tahu bahwa Anda tidak akan digoncangkan jika Anda menaruh iman Anda di dalam darah Yesus yang mengucapkan hal-hal yang lebih baik untuk Anda. Itulah sebabnya mengapa Tuhan ingin Anda melihat darah Yesus dicurahkan untuk Anda dalam setiap bidang yang menyebabkan hatimu gemetar dan keyakinanmu terguncang. Misalkan, saudara hari ini takut kehilangan pekerjaan. Ucapkan darah Yesus atas pekerjaan Anda. Anda bilang gini, aku percikkan darah Yesus untuk pekerjaanku. Maka darahnya berseru, kemurahan dari atasanmu terjadi. Kemurahan atas bisnismu. Kemurahan atas pekerjaanmu. Nah, contoh lain, dan pada masa-masa ini saat Anda tergoncang oleh rasa takut bahwa orang-orang jahat, teroris dapat menyerang siapapun, dimanapun, kapanpun, mintalah darah Yesus, percikan darah Yesus untukmu dan untuk keluargamu. Maka darah Yesus berseru, perlindungan dan kelepasan atasmu. Saat rasa takut timbul dalam hatimu, sementara dokter memberitahu diagnosanya, mintalah darah Yesus atas tubuh Anda. Maka darahnya berseru, kesembuhan, keutuhan, kesehatan. Darah Yesus yang kekal, yang mengucapkan hal yang lebih baik, tidak akan pernah kehilangan kuasanya. My brother, my sister, pastikan bahwa Anda tidak menolak Dia yang berbicara. Pastikan bahwa Anda terus mendengar suara kasih karunia yang mengucapkan keselamatan, kebenaran, perlindungan, kemakmuran, kelepasan, penyediaan, dan kesembuhan atas kehidupan kita. Anda tidak akan menjadi tergoncang saat Anda menaruh iman Anda di dalam darah Yesus yang mengucapkan hal-hal yang lebih baik untuk Anda. Ini yang menjadi alasan kenapa gereja BFA selalu menekankan pentingnya perjamuan kudus di setiap ibadah. Bahkan jika Anda mau melakukan setiap hari pun diperbolehkan. Amin. Saudara pengen bertumbuh dalam kasih karunia, Injil kasih karunia yang lebih lagi? Saya mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah di BFA BTC Ruang Balaria setiap hari Kamis jam 6:30, hari Minggu jam 7, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore di BFA Baros, gedung gereja kita sendiri, Minggu 6 Oktober dan seterusnya jam 10 pagi mulai. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Shalom.